semester lancar, IPK bagus, bisa registrasi ulang semester itu harapan terdekat mungkin. Habis itu seminar proposal lancar. Setelah lulus ada dua pilihan, mau S2 atau S3. S2 lanjut magister, S3 cari istri. Sudah mungkin terpikir demikian. Yang ini ahwat-ahwat sudah tertarik untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah? Belum. Nah, mungkin semester ini belum terpikir. Mungkin 2 semester ke depan bisa saja terpikir. Karena mungkin ada kawan-kawan yang sudah menikah, mengundangi, kita menerima undangan. Ya Allah, temanku sudah nikah. Kapan giliran saya ya Allah mengundang kawan-kawan? Bisa saja seperti itu. Nah, jadi masa depan ini seperti apa? Kita pun masih belum tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan itu. Masa depan yang cerah atau suram, pilih mana? Yang sering disebut dengan madesu, masa depan suram. Nah, ya insya Allah kita harus punya keyakinan, berhusnudzan pada Allah. Ya, anna inda dzanni bi, aku berada dalam prasangka hambaku. Maka marilah kita punya harapan-harapan yang baik di masa yang akan datang. Kita harus bersikap positive thinking. Ya. Kemudian masa depan ini hendaklah jangan di dunia saja. Nah, kalian antum semua yakin hidup di dunia selamanya? Tidak. Akan ada saatnya kita akhiri hidup ini di dunia, benar? Ya. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Yang di dunia ini semuanya akan binasa, habis. Dan setiap kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan mati. Diri kita pun begitu. Maka ada 2 yang perlu kita persiapkan. Masa depan dunia, yakni singkat pendek dibanding dengan masa depan akhirat yang lebih panjang lagi. Sehingga kita harus tanamkan dari sekarang. Masa depan ini jangan hanya dunia saja, tapi di akhirat. Umur kita manusia rata-rata di dunia berapa? 60-an tahun, 63 tahun. Lebih dari itu bonus. Antum ingat kakek nenek yang usianya mungkin sudah 80 tahun saat meninggal. Kemudian kita diceritain lagi mungkin Mbah Buyut dan sebelumnya sampai sekarang berarti sudah wafatnya lama. Jadi umur di dunia lebih singkat dibanding nanti hidup di alam barzah dan akhiratnya kan. Mari kita siapkan sebaik mungkin. Jangan hanya fokus dunia saja. Ya, masa depan akhirat yang lebih panjang mari kita persiapkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan yang cerah? 2 hal. 1, ikhtiar dan doa. Ya, ikhtiar dan doa. Karena doa itu silahul mukmin. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Dan kita tidak mungkin hanya berdoa saja tanpa ikhtiar. Kalau kita berdoa saja tanpa ikhtiar, berarti kita mengabaikan doa kita. Kita tidak selaras dengan doa kita. Karena ketika kita berdoa pada Allah, ya, tentu ada petunjuk dari Allah yang menjadikan kita harus bergerak, berusaha, berikhtiar. Ikhtiar itu laku perbuatan usaha kita untuk mewujudkan masa depan. 1, persiapkan kesehatan. Ya. Saya dulu itu tergerak untuk menjaga kesehatan masa depan. Itu kemudian tergerak untuk tidak merokok. Ya. Mencoba dulu pernah mencoba. Ditawari rokok dicoba. Oh, kayak gitu rokok. Sudah. Ini pernah dulu. Tapi saya menyadari itu tidak baik. Saya gimana? Tidak merokoknya itu saya pertahankan alhamdulillah sampai sekarang sudah bertahun-tahun gitu ya.
Saya memang juga tidak suka rokok itu. Dulu gini Mas, masih masa kuliah itu. Kalau saya merokok, misalnya saya sakit, paru-parunya kotor, jantungnya menjadi tidak sehat karena merokok, saya berarti tidak suka masa depan saya. Pun saya juga tidak sayang sama keluarga saya, tidak sayang sama istri saya nantinya. Kalau saya sakit, berarti yang merawat siapa? Istri. Nah gitu dulu, begitu. Jadi bukti kita cinta kepada masa depan, persiapkan kesehatan kita. Ya, gitu. Antum ingin naik haji? Umroh? Itu perlu kesehatan. Selain bekal finansial. Dalam umroh ya, kalau haji kan masa tunggunya lama. DIY itu kurang lebih waiting listnya 35 tahun. Antum sekarang usia 20 tahun misalnya, 35 tahun lagi, berarti 55 tahun. 55 tahun itu kondisi fisik harus sudah dijaga dari sekarang. Pun misalnya berangkat sekarang umroh, nah itu juga perlu persiapan kesehatan. Untuk tawaf ya, tawaf lah paling tidak kalau kita di pelataran Ka'bah 7 kali putaran itu bisa jadilah setengah jam lebih. Ya. Kemudian kalau di lantai atas itu kira-kira 1 jam seperempat, 7 kali putaran. Nanti ditambah sa'i dari Sofa ke Marwah yang kurang lebih jaraknya 395 meter. Bulatkanlah 400 kali 7, 2,8 kilo. Perlu kesehatan fisik enggak? Perlu. Nah ini. Kemudian persiapan keilmuan, keahlian untuk masa depan kita yang cerah, keahlian. Maka keilmuan sekarang tekunilah kuliahnya biar lebih ahli. Ya. Itu keahlian kita sangat menentukan juga untuk kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Persiapan finansial, termasuk mungkin yang paling dekat persiapan mau menikah. Nah, perlu finansial? Perlu. Nah, ini. Bahkan kalau misalnya tadi ada yang mau nikah, ada yang mau umroh setelah lulus, itu cobalah kita misalnya menabung dari sekarang. Katakanlah misalnya 1 bulan sisihkan 50.000 misalnya. 1 tahun berapa? 50 kali 12. 600 ribu Mas ya? Betul? 600.000. 1 tahun 600.000. Antum kuliah misalnya katakanlah 4 tahun, 600 kali 4 2.400.000. Nah, punya tabungan segitu kan lumayan. Beli emas berapa gram? Kemarin emas sempat naik, sekarang mulai turun lagi. Nah, bisa untuk mahar. Ya. Persiapan. Atau misalnya antum mau daftar S2. Lumayan kan punya uang tabungan untuk beli formulir pendaftaran gitu ya. Kemudian silaturahim. Nah, itu masa depan yang cerah, silaturahim itu sangat-sangat penting. Melancarkan rezeki, memperpanjang usia kan, perpanjang umur ya. Insya Allah banyak hal yang bisa kita raih melalui silaturahmi, masa depannya cerah. Nah, kemudian masa depan yang cerah harus dilakukan juga diikhtiari dengan amal-amal soleh. Ketika kita melakukan amal-amal soleh berarti sebenarnya kita itu sudah melaksanakan amanah. Kita diamanahi ya Allah, berarti orang yang amanah itu apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya kita hindari. Maka amal soleh ini insya Allah akan membantu kita kepada masa depan yang cerah. Nah, tinggalkan maksiat. Banyak orang yang remajanya bagus, soleh, kemudian terjerumus naudzubillah, ada beberapa kepada kemaksiatan, kemudian berbelok arah. Masa depannya menjadi suram. Misalnya terkena narkoba, ya, minum-minuman keras, itu sudah sangat melenceng nanti masa depannya.
Dan itu sangat berpengaruh kepada kesadaran dan juga kesehatan fisiknya. Uang yang banyak itu tidak begitu berarti, bahkan bisa tidak berarti ketika fisiknya tidak sehat. Ya, gitu ya. Maka tinggalkan kemaksiatan. Misalnya termasuk catatan-catatan kemaksiatan itu, atau mungkin kita itu kalau banyak kemaksiatan tentu dia itu akan menjadi tidak tergerak kepada amal-amal soleh. Ketika mau mencari pasangan mungkin juga mikir juga, ini orangnya tanggung jawab tidak gitu kan. Nah, segala laku perbuatan itu ikhtiar dilakukan dengan amanah dan jujur, ya, amanah dan jujur. Sekarang kepada ini, amanah. Kepercayaan yang diberikan seseorang untuk dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin. Ya, kepercayaan yang diberikan seseorang untuk dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin. Antum punya amanah sekarang ini sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi. Waktu-waktu yang ada itu amanah dari orang tua juga. Nah, ayah kirim, ibunda kirim, Ananda kuliah di UMY. Pernah nggak terbayang itu? Pun misalnya dulu orang tua tidak secara lisan mengucapkan itu, ketika antum diridhoi ke sini berarti antum dapat amanah dari orang tua belajar di UMY ini. Maka manfaatkan dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, dari semester ke semester. Dan berjalannya semester itu seolah cepat sekali. Tahu-tahu udah semester 2. Tahu-tahu semester 4. Ya. Maka waktu yang ada gunakan sebaik-baiknya sebagai seorang mahasiswa yang tidak hanya belajar di bangku perkuliahan di kelas, tapi ikutilah UKM-UKM yang ada di UMY ini. Forum-forum yang ada di sini. Itu rugi kalau kita hanya ikut kuliah saja tanpa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini. Jujur, ya. Jadi tadi temanya masa depan yang cerah dengan jujur dan amanah, ya. Kemudian jujur, tidak berbohong, tidak berdusta, ya, mengatakan kebenaran, bersikap tulus hati, tidak curang. Kemudian apa? Intinya adalah jujur ini selaras hati, perkataan dan perbuatan. Amanah dan jujur ini tidak bisa dipisahkan. Kita diberikan amanah kuliah di sini misalnya. Kemudian kita tidak jujur dengan hal-hal yang kita lakukan di sini. Ini naudzubillah. Misalnya dalam beberapa kejadian, ya, tidak di sini misalnya, ada beberapa berita misalnya. Sudah daftar kuliah, tidak pernah berangkat. Orang tuanya ngirimi terus uang. Ternyata digunakan untuk yang lainnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kalau sudah tidak jujur seperti itu, tidak amanah seperti itu, bagaimana bisa nanti bisa lulus dengan baik? Ya. Nah, tentang bersikap jujur, ini betapa pentingnya sikap jujur ini. Sehingga Rasulullah SAW berpesan, ini sabda beliau ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, alaikum bisidqi, hendaklah kamu semua bersikap jujur. Ya, alaikum bisidqi, hendaklah kalian semua bersikap jujur. Fa inna sidqa, sesungguhnya, ya, karena kejujuran itu, fa inna sidqa yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Jadi jelas sekali Rasulullah, kita diperintahkan bersikap jujur. Mengapa? Karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Pengen ke surga? Pengen? Siapa yang pengen ke surga? Sudah siap? Ya, insya Allah semuanya mempersiapkan diri ya untuk ke sana.
Kita hadir dalam majelis ini juga dalam rangka mencari ridha Allah, ya, untuk bisa ke surganya juga, ya. Karena ketika saya bertanya, siapa yang sudah siap gitu, buku itu bukan udah usah takut. Wah, jangan-jangan kalau saya siap gitu, malaikat maut datang, siapa tadi yang mengangkat tangan siap? Tidak, malaikat maut datang ke kita ya sesuai dengan jadwal kita yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan berdasarkan tadi siapa yang mengacungkan jari, ngangkat tangan, ditanya siapa yang siap, tidak, ya. Jadi ini berarti apa? Dengan bersikap jujur masa depan cerah, membawa kepada kebaikan, dan ternyata kebaikan ini apa? Membawa kita kepada surga. Tadi ada masa depan yang panjang yang perlu kita siapkan. Kita harus ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai seorang yang jujur, siddiq. Wa iyyakum wal kadhiba, ya. Dan jauhilah sifat bohong, dusta. Ya, ini kalau kita ingin sukses masa depan, dunia dan akhirat, maka hendaklah jauhi sifat bohong. Mengapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan membawa kepada kejahatan. Kejahatan itu menjadikan hati itu tidak tenang, tidak tentram, gelisah. Dengan ketidaktenangan, ketidaktentraman, bagaimana hidupnya bisa tenang? Bagaimana bisa istirahat dengan nyaman? Ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan membawa kepada neraka. Nah, ini kita diingatkan bahayanya kebohongan sampai ke neraka. Wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis Allah sebagai seorang pembohong, kadzab. Nah, ini. Maka kita latih untuk bersikap jujur. Ini amanah. Nah, bentuk-bentuk kebohongan apa? Satu, berlaku khianat, ini kebohongan. Ingkar janji. Sering sekarang itu ada istilah PHP, ya. Apa PHP? Pemberi harapan palsu, ya. Ya, ini juga kita perlu berhati-hati menghindari PHP. Karena PHP itu menyakitkan hati, ya, menyakitkan hati. Ya. Ini bentuk-bentuk kebohongan, ya, khianat, ingkar janji, kesaksian palsu. Kemarin ada berita, ya, yang misalnya ada orang ulang tahun, kemudian dikerjain, dikatakan ini begitu dan begitu. Kalau tidak benar itu tidak seharusnya dikerjakan. Itu akan mendolimi orang lain. Kemudian bentuk-bentuk kebohongan adalah fitnah dan menggunjing. Nah, kemudian kita kembali ke yang kedua, yakni tentang amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian semua, an tu'addul amanati ila ahliha, menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
tentang amanat. Surat An-Nisa ayat 58. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, ya, dan mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Berarti ini menyengaja melakukan penyimpangan-penyimpangan dari amanat yang diberikan. Nah ini jangan sampai ya. Kemudian di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Di antara cirinya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janji. Ibnu Katsir mengatakan, apabila mereka diberi kepercayaan, mereka tidak berkhianat. Kalau kita muhasabah, kalau kita sebagai dosen diberi amanah mengajar dengan baik. Amanah penelitian, pengabdian misalnya. Kemudian sebagai mahasiswa, kita diberikan amanah dari orang tua kita untuk belajar. Dan kita sebagai pengemban masa depan negeri kita, masa depan Islam kita, ya, maka hendaklah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Godaan-godaan itu ada, godaan-godaan itu ada. Tapi kita harus pegang teguh amanat yang ada. Ya. Jadi menurut Ibnu Katsir, yaitu apabila mereka diberi kepercayaan, mereka tidak berkhianat. Mahasiswa seringkali enggak joinan untuk apa? Buka bisnis ya. Mungkin ada ya, mitra kerja, mitra usaha. Ya. Bagaimana saling menjaga amanah yang ada, jujur yang ada. Dan apabila mereka berjanji ya, mereka tidak mungkir. Nah, ini janji. Kalau kadang-kadang orang itu seiring usianya bertambah, mungkin ketertarikan kepada lawan jenis itu muncul ya. Kadang-kadang kalau tidak bisa menjaga hati, tidak bisa memanajemen kalbunya dengan baik ketika cinta itu tumbuh, cinta itu datang, itu kadang-kadang orang suka membuat janji-janji yang ya, ini berhati-hati. Orang yang pemberani melakukan PDKT, datang sendiri kepada orang yang dia rasa wah ini kayaknya good looking, daripada diambil yang lain aku pinang dulu, atau minimal aku datangi dulu lah. Misalnya ada laki-laki datang kepada mahasiswi kemudian memberikan janji-janji, aku 1 tahun lagi lulus misalnya, dan saya kira ukhti juga demikian misalnya, aku berjanji demi langit dan bumi, boleh enggak? Enggak boleh bersumpah demi langit dan bumi, enggak boleh. Bersumpah itu harus atas nama Allah. Itu sudah nanti menjerumus pada kesalahan ya, kesalahannya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu misalnya. Wah ini hati-hati. Hati-hati ya para akhwat dengan janji-janji manis. Yang laki-laki juga jangan mudah. Karena biasanya kalau ada situasi tertentu itu menjadi orang yang poetis. Nah, ada saja inspirasi kata-kata ini disusun begitu indah, begitu menggetarkan jiwa kita. Nah, enak dirasakan, enak didengar. Nah, sehingga kemudian itu bisa menggoda yang lain, ketegaran hatinya. Nah ini ya.
diberi kepercayaan itu tidak berkhianat, bila berjanji tidak mungkir. Inilah sifat orang mukmin. Dan sifat ini lawannya adalah sifat-sifat munafik. Sebagaimana dalam hadis itu disebutkan ciri-ciri orang munafik apa? Bila berjanji apa? Mengingkari. Jika diberi amanah, khianat ya. Nah, dan ada 3 ciri itu. Bila berkata dusta. Ya. Ayatul munafik salasun. Tanda munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba. Apabila berbicara dusta. Kira-kira untuk masa depan yang cerah bisa enggak ini diperoleh orang yang berkata dusta? Bahkan sekarang orang itu berkata dusta atau tidak, banyak pakar yang bisa memperhatikan. Misalnya lirikan matanya kemana, bagaimana ekspresi wajahnya. Nah itu ketika sering berdusta, bahkan tadi tercatat sebagai kadzab, Allah mencatat sebagai kadzab, itu bagaimana nanti orang itu akan diberikan amanah-amanah dalam masa depan, diberikan tugas-tugasnya ini ya. Kalau kemudian orang itu di sisi manusia pun sudah terkenal sebagai pembohong, bagaimana misalnya dalam karirnya itu orang akan memberikan kepercayaan kepadanya, memberikan tugas-tugas kepadanya. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji ia mungkir, mengingkari. Bagaimana bisnisnya akan menjadi besar jika memberikan janji kepada klien, kepada nasabah, kepada konsumen tidak ditepati. Orang akan lari dari dia. Bagaimana mau besar bisnisnya. Wa idza tumina khawana. Jika diberi amanat dia berkhianat. Nah ini perlu kita hindari. Nah kita ingat bagaimana kisah Nabi Musa ya. Ini termasuk yang perlu kita ambil. Mas mbak yang masih lajang, masih sendiri. Ya ini. Qalat ihdahuma ya abatistajir. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, ya bapakku, ya abati, istajirhu, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kenapa? Ada seseorang tertarik untuk itu di pekerjaan untuk kita. Atau kemudian kalau kita dalam dunia kerja antum sudah lulus umpamanya, atau bahkan mungkin lulus belum menerima ijazah, surat keterangan lulus, antum sudah masyhur dengan keahlian-keahlian yang dimiliki, dengan amanah yang tidak pernah diingkari, tidak pernah dikhianati. Orang percaya pada antum belum lulus sudah ditarik ke instansinya, kepada perusahaannya ya, untuk gabung dalam bekerja. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin ini. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah al-qawiyyu al-amin. Orang yang kuat lagi dipercaya. Maka untuk masa depan yang cerah tadi apa? Ada persiapan kesehatan. Ya, keilmuan, keahlian, kuat dan bisa dipercaya. Ini. Nah, Mas Mbak hadirin yang dimuliakan Allah, di surat Al-Mutaffifin ini kita diingatkan, wailul lil mutaffifin, celaka ya, kecelakaanlah yang besar. Lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Berarti ini orang yang tidak amanah, orang yang tidak jujur. Mengapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Gimana? Jadi kalau kita ambil secara luas, kita itu sukanya menuntut. Iya enggak?
Kalau menerima takaran dari orang kita mintanya dipenuhi. Nah sebaliknya di ayat berikutnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini berarti tidak amanah, tidak jujur. Coba kita muhasabah ya, kita muhasabah. Kita diberikan amanah untuk kuliah di Jogja, untuk belajar di Jogja. Kita kalau diberi uang saku, kiriman, transferan, itu minta banyak. Atau sekirim-kirimnya orang tua kita terima. Gimana Mas? Itu atau kita minta nambah. Begitu orang tua meminta kita, nak belajar yang sungguh-sungguh ya, nak belajar yang rajin ya, IPK-nya minimal 3,5 ya nak, masih nganyang. Udah Pak ini sulit, tugasnya banyak, kegiatannya banyak, kalau 3,5 kayaknya enggak kuat ayah, 3 saja ya. Nanti kesempatan berikutnya kalau sudah mulai longgar, aku akan remedi misalnya gitu. Remedi nambah biaya lagi. Waktu kita juga terkuras lagi untuk itu. Nah, coba ini muhasabah kita sampai ke situ ya. Kita itu katakanlah diberi orang tua jatah sekian, kemudian kita diminta orang tua melakukan ini dan itu, kita bagaimana sikapnya. Nah, ini muhasabah untuk diri saya sendiri juga. Nah, gitu ya. Nah, ini ayat ini sangat perlu kita perhatikan ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Kita diingatkan pada kematian. Liyaumin adim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Nah, ini masa depan yang cerah, jadi dengan jujur dan amanah. Ini sedikit pengantar ini, mudah-mudahan menjadi bahan muhasabah bagi kita. Dan saya di malam hari ini itu teringat pada satu kisah, yakni Qabil dan Habil. Ya, Qabil dan Habil. Itu dalam rangka menata masa depan mereka juga ketika mereka mau membina rumah tangga. Ini persiapan masa depan. Jangan sampai masa depan kita hancur karena kita melanggar hal-hal yang sudah menjadi aturan dari Allah, syariatnya. Misalnya begini kisahnya. Itu di surat Al-Maidah ayat 27 ya. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Ya. Bacakanlah kepada mereka kisah 2 anak Adam dengan sebenarnya. Bagaimana kisahnya? Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Jadi diterima, walam yutaqabbal minal akhar. Tidak diterima yang satu, salah satunya. Yang diterima korbannya siapa? Korbannya Habil. Yang tidak diterima korbannya Qabil. Nah, kenapa mereka diminta berkorban? Ini salah satunya adalah karena ya, Qabil itu pasangannya adalah ya jodohnya waktu itu kan dibuat silang ya. Nabi Adam alaihissalam ya sama istrinya ya Ibu Hawa. Itu kan punya anak, keturunan. Nah, Ibu Hawa ini kalau setiap kali hamil melahirkan itu kan lahir sepasang, laki dan perempuan. Nah, kalau menikah mereka
belum ada calon lain besan itu belum punya. Karena beliau berdua manusia pertama ya, Nabi Adam dan Ibu Hawa, keluarga pertama ya, keluarga pertama. Belum ada keluarga yang lain kan. Jadi mereka mau menikahkan anaknya itu disilang. Jadi yang lahir kehamilan pertama lahir itu kan putra dan putri. Nanti kemudian melahirkan yang kedua putra dan putri juga. Kelahiran pertama ini disilangkan dengan yang kelahiran kedua, gitu ya. Laki perempuannya begitu. Nah, Qabil ini berarti secara syariat pada waktu itu dinikahkan dengan kembarannya Habil. Habil dinikahkan dengan kembarannya Qabil. Qabil itu ternyata dapat istri yang menurut Qabil itu tidak secantik kembarannya, sehingga dia inginnya ya dapat, kalau saya namanya Iklima, itu lebih cantik daripada Labuda yang kembarannya Habil. Jadi Qabil ini maunya ya dengan kembarannya. Nah kemudian apa? Mereka berdua ini diminta untuk berkorban, mana yang korbannya itu diterima, itulah yang nanti mendapatkan tadi, yang sesuai istri yang tadi itu. Ternyata yang diterima siapa korbannya? Korbannya Habil. Habil ini korbannya dengan diambilkan dari binatang ternaknya yang paling bagus. Kalau Qabil itu kan dia di peternakan, di pertanian. Dia korbannya itu buah-buahan yang kurang bagus, kurang berkualitas. Nah, ketika yang diterima itu korbannya Habil, Qabil ini apa mengatakan? Qalal aqtulannak. Aku akan membunuhmu. Nah, luar biasa. Tapi apa yang dikatakan Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima korbannya orang-orang yang muttaqin. Maka ini mari bekal menuju masa depan cerah ya. Kita jaga ketakwaan kita. Cerita itu menarik di sini. Jangan sampai masa depan kita itu menjadi suram gara-gara satu, godaan mencari pasangan. Ya. Jangan sampai rasa cemburu, misalnya antar teman satu kelas, dia suka sama dia, suka sama dia, cemburu yang kemudian ingin menghilangkan orang itu, ya kan, kawan sedih. Maka tahapan-tahapan mempersiapkan masa depan termasuk dalam keluarga ini tolong nanti dijaga baik-baik dari proses ta'arufnya ya, ta'aruf, khidbah, nikahnya itu dijaga betul. Dan yakinlah pada jodoh yang telah Allah takdirkan untuk kita itulah yang terbaik. Nah mungkin itu saja sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Nanang atas materi yang sudah diberikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, menuju penghujung acara sebelum kita tutup akan dibuka sesi untuk tanya jawab seperti itu. Bagi jamaah yang memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo bisa mengangkat tangannya. Mungkin sudah ada saking semangatnya. Oh, nggih. Mohon maaf, izin bertanya. Bagaimana caranya kita menghadapi masa depan kita dengan berbagai tantangan yang ada? Udah cukup.
bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan ya dengan berbagai tantangan yang ada. Nah, jadi kita punya harapan, punya tujuan di masa depan. Itu harus menjadi azam yang kuat. Harus ditekati yang kuat ya. Dan itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam, bertekad, maka bertawakal pada Allah. Nah, bertawakal itu bukan hanya kemudian ya sudahlah mengalir saja tanpa ikhtiar, tidak. Kita ingat bertawakal itu ketika misalnya dulu ada onta oleh Rasulullah apa? Dia disuruh ngikat biar tidak lari. Baru kita bertawakal. Masa depan kita jemput dengan ikhtiar. Jangan hari-hari biarlah ku jalani seadanya ngalir saja tanpa kita melakukan usaha-usaha persiapan. Jadi harus dikuatkan azamnya, tekadnya, dan kemudian bertawakal pada Allah setelah ada ikhtiarnya. Nah, kita ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib itu dah. Jadi perahu itu tidak mengalir di daratan kan. Nah, jadi semuanya itu ada di jalurnya. Maka kalau kita ingin sukses masa depan kita, jalurnya itu ya kita tempuh. Kalau misalnya begini, kita posisi di sini, kita ingin berlibur mencari hawa segar pegunungan. Kemana kita pergi? Ke arah utara, ke arah Kaliurang, ke arah Merapi. Kalau kita ke arah selatan, kita akan dapati pantai. Nah, jadi harus sesuai dengan jalur yang ditempuh. Nah, itu kemudian kita juga ingat ya, tadi bahwa Allah berada dalam prasangka hambanya. Jadi kita itu kalau sudah punya satu goal, satu tujuan, itu kalau perlu ya tempelkan di dinding. Antum mau misalnya target terdekat, mau ujian seminar proposal kapan? KKN kapan? Ujian kapan? Wisuda kapan? Antum bisa tulis di dinding itu, tanggal-tanggalnya itu antum lihat, antum yakin, kemudian buat keyakinan, ya Allah, hamba berikhtiar, berusaha, tanggal ini akan hamba lalui, akan jalani. Jadi harus punya keyakinan yang positif, husnudzon pada Allah. Nah, kemudian agar kita bisa sukses, itu mau belajar dari orang lain, dari pengalaman orang lain. Tidak semuanya harus kita alami sendiri. Untuk mendapatkan sebuah ilmu, pengalaman guru terbaik itu, tidak harus kita mengalami sendiri, mungkin dari cerita-cerita orang lain. Dan ingat bahwa fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang kita azamkan tadi, kita sudah goalnya ini, harapannya ini, tujuannya ini, cita-cita kita ini, itu tentu ada kendala-kendala yang dihadapi. Saat kendala itu ada, yakinlah bahwa ada kemudahan di dalam situ. Dan bekal takwa itu penting. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraja. Jadi untuk meraih masa depan yang banyak kendala-kendala itu, kita harus yakin kepada Allah, ya. Allah itu maha besar. Allahu akbar. Bukan masalah-masalah yang akbar, tapi Allah yang akbar. Jadi masalah-masalah itu akan selesai jika kita menghadap Allah, memohon Allah, memohon pertolongan, petunjuk kepada Allah. Nah, kurang lebih begitu, Mbak. Ya. Mungkin ada lagi, silahkan. Dipersilahkan, ada teman-teman yang ingin menanyakan. Tadi sudah banyak disinggung oleh Ustadz Nanang.
Oke, Ustaz mungkin. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Nanang yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua, sehingga semoga kedepannya dalam kita menjalani hidup ini kita jadi lebih positif lagi ya Ustadz, karena kita memiliki keyakinan yang kuat untuk dapat jujur dan amanah. Kalau begitu terima kasih teman-teman sekalian juga yang sudah hadir pada kajian pada malam hari ini, dan sampai bertemu lagi di ngopi berikutnya, insya Allah pada hari yang sama di pekan depan. Kalau begitu izin saya tutup ya Ustaz. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.